Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan e-learning. Nah, di sini Bapak Ibu tadi sedikit menambahkan yang dari Patio mengenai penyetingan, nanti ada sedikit yang ditambahkan berkaitan dengan soal sistem upload gitu. Karena kalau nanti di sana tidak dilakukan penyetingan, maka soal itu nanti akan bocor gitu, seperti itu Bapak Ibu. Nah, yang pertama berdasarkan PowerPoint saja. Yang pertama, keaktifan mahasiswa dan dosen serta notifikasi. Nah, Bapak Ibu, ini saya akan menginformasikan mengenai keaktifan dari Bapak dan Ibu, dan kami dari tim e-learning sudah melakukan perankingan dari sistem. Jadi ini sudah pure semuanya berasal dari sistem. Jadi kami lakukan pengeksportan dari sistem. Di sini performance overview di sininya, sehingga nanti sudah keluar dari hasilnya gitu. Di sini kami sudah setting 6 bulan, kemudian di sini kami setting 99, dan ini adalah semua by system dan akan terlihat tingkat keaktifan perankingan dari Bapak Ibu menggunakan sistem. Nah, ini untuk perankingannya. Nah, kemudian setelah kami lakukan perankingan, Bapak Ibu, di sini kami tampilkan dalam bentuk Excel. Nah, di sini ini sudah ada, alhamdulillah. Yang pertama sampai sekarang, sampai hari ini, mulai dari kita awal kuliah, memang ini yang pertama itu morfologi bahasa Indonesia dengan keaktifan 71.477. Nah, ini berdasarkan dari hit-nya Bapak Ibu. Jadi yang disebut dengan hit itu banyaknya aktivitas melakukan pengeklikan dari mahasiswa dan dosen gitu. Kemudian Bapak Ibu, ini untuk yang hit, ini perankingan dari hit ini dari banyaknya pengklikan. Jadi Bapak Ibu makin banyak ngeklik, satu kali klik dihitung satu, mahasiswa satu kali klik dihitung satu, seperti itu. Kemudian ada juga untuk perhitungan time spend, biar Bapak Ibu nanti mengetahui bagaimana sih perbedaan antara time spend dengan hit gitu. Nah, yang disebut dengan time spend di sini kami sudah melakukan analisis terhadap ini morfologi bahasa Indonesia. Berdasarkan laporan dari sistem di sini dapat dilihat ini adalah banyaknya waktu dari mahasiswa dengan ranking yang pertama nih, yang FKIP ranking yang pertama morfologi bahasa Indonesia. Nah, di sini ini bisa terlihat bahwa ternyata mahasiswa itu ada juga yang menghabiskan waktu yang hanya 1 jam 40 menit gitu. Jadi yang dihitung dengan time span itu ketika Bapak Ibu menggerak-gerakan kursor itu dihitung waktu. Tapi ketika berhenti maka waktu tidak akan berjalan gitu Bapak Ibu. Jadi ini adalah banyaknya waktu Bapak dan Ibu pengaksesan terhadap e-learning. Tapi bukan hanya yang dibuka, tetapi Bapak Ibu baca, para mahasiswa ini baca. Nah, itu baru dihitung. Ketika berhenti tidak dihitung, ketika jalan dihitung, ketika berhenti tidak dihitung gitu, seperti itu. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk keaktifan, informasi mengenai keaktifan. Kemudian kita lanjut ke yang kedua. Nah, untuk yang kedua itu adalah untuk notifikasi. Nah, seringkali ini notifikasi ada informasi, kok di email saya penuh, banyak sekali informasi dari e-learning ketika ada tugas dan lain sebagainya ada yang mengumpulkan. Nah, Bapak Ibu, untuk mensiasati hal tersebut, nah di sini ini ada tombol notifikasi yang ini, yang gambar lonceng. Kemudian Bapak Ibu tinggal klik yang ini, referensi pemberitahuan. Nah, nanti di sini bisa terlihat, di sini itu ada 3, ada di web, pemberitahuan di web di sini, notifikasi di web, ada email, itu adalah notifikasi yang masuk ke email, dan mobile, itu adalah notifikasi yang langsung masuk ke HP Bapak Ibu apabila Bapak Ibu menggunakan sistem Moodle mobile, atau di sana menggunakan Classic Moodle. Nanti ini akan ada informasi. Kalau nanti ingin ada informasi, ini tinggal di-on-kan. Kalau tidak ingin, ini tinggal di-off-kan, seperti itu Bapak Ibu. Nah, itu untuk untuk informasi notifikasi.
Kemudian kita lanjut berdasarkan PowerPoint, itu dari keaktifan. Nah, penguatan pembuatan soal dan pemeriksaan. Nah, yang tadi Pak Tio jelaskan sudah sangat lengkap, tetapi ini ada sedikit tambahan untuk soal yang sistem upload. Karena di soal sistem upload itu suka banyak kesalahan Bapak Ibu. Nah, saya contohkan. Saya akan mulai dari awal. Saya akan masuk ke mata kuliah. Nah, saya akan contohkan, saya akan membuat soal sistem upload. Jadi mahasiswa itu mereka menulis di kertas, kemudian setelah itu mereka upload. Nah, ini banyak kesalahan kalau tidak saya lakukan QC. Nah, saya melakukan QC ini sejak hari pertama. Jadi kalau ada yang salah-salah, yang kurang-kurang sudah diperbaiki. Hari pertama itu ini sampai 23 tuh. Hari kedua catatan ini banyak yang saya lakukan revisi gitu seperti itu. Jadi sampai hari yang terakhir takutnya seperti yang tadi ada soal yang di hidden, kemudian ada yang tidak ada pembatasan percobaan. Kalau soal pilihan ganda itu tidak ada pembatasan percobaan, terus-menerus nanti diambil nilai yang paling tinggi. Nah, takutnya seperti itu. Atau seperti soal tadi sistem upload, kemudian tidak tidak ada pembatasan, maka soalnya itu nanti bocor Bapak Ibu. Nah, soal sistem upload itu seperti seperti biasa, ini bisa menggunakan assignment atau bisa menggunakan kuis, tapi ini harus dibatasi ini Bapak Ibu. Soal contohnya. Nah, di sini memang ada tulisan izinkan kirimkan dari. Ini hanya mengizinkan untuk pengirimannya, tapi soalnya itu sudah bisa dilihat gitu Bapak Ibu. 27 Januari. Jadi sebelum tanggal 27 Januari tidak bisa mengirimkan. Kemudian batas waktu sampai 3 Februari. Kemudian bisa menggunakan batas akhir. Jadi kalau nanti di sini ada batas akhir, nanti ini berarti Bapak Ibu mengizinkan mahasiswa untuk mengirimkan apabila telat gitu. Kemudian remind me to grade by ini akan mengingatkan Bapak Ibu dalam bentuk notifikasi untuk memberikan penilaian. Nah, yang penting di sebelah sini Bapak Ibu. Nah, ini untuk batas unggah defaultnya dari sistem itu 20 MB. Kemudian dari jenis file di sini tipe berkas bisa dipilih mau PDF, mau dokumen, Excel dan sebagainya. Nah, yang penting ini adalah ini pembatasan akses. Kenapa harus ada pembatasan akses? Supaya nanti soal tidak dapat dilihat. Kalau nanti tidak ada pembatasan akses, maka soal sebenarnya sudah bisa dilihat Bapak Ibu, seperti itu. Nah, caranya bagaimana? Nanti di sini tambahkan pembatasan, kemudian tambahkan date, kemudian di sini mau kapan soal ini bisa dibuka. Contohnya sesuai dengan jadwal dari ujian. Contohnya di sininya 9.730, contoh saja Bapak Ibu. Kemudian tambahkan pembatasan, date lagi, ini until. Jadi dari jam 7.30 tanggal 27 Januari sampai tanggal 27 Januari jam 9, contohnya seperti itu. Nah, ini harus dilakukan untuk tipe soal yang seperti ini. Seperti itu. Jadi kalau nanti tidak ada pembatasan, maka soal tersebut sudah bocor. Nah, nanti akan ada tulisan di sini terbatas. Tidak tersedia kecuali 7.30 sampai 9.00. Jadi yang ada pengaturan di dalam yang bukan pembatasan akses, sebenarnya itu bukan untuk mengakses soal, tetapi adalah untuk mengizinkan pengiriman soal mulai dari kapan gitu Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Kemudian nanti untuk ini juga, nah di sini suka ada yang salah. Nah, contohnya saya ini soal pilihan ganda. Ini soalnya ada 50. Nah, ada kemarin yang kesalahan penyetingan seperti ini. Nah, di sini ada when time expire. Jadi ada yang defaultnya siapa ya? Siapa ada suara? Nah, yang ini when time expire ini harus disetting suara dari ya. Nah, ini yang when time expire jangan dirubah lebih baik Bapak Ibu. Di sini open attempt are submitted automatically. Jadi ketika waktu habis, ini by system akan otomatis terekam dan itu akan terkirimkan. Jadi soal 50, kemudian waktu habis, nah contohnya baru menjawab 40, langsung dikirimkan.
seperti itu. Tetapi kemarin ada yang kesalahan setting atau keklik atau gimana. Nah, ini malah pilih yang paling bawah. Yang paling bawah yang ini. Otomatis kalau pilih yang paling bawah, ketika tidak dikirimkan, maka dianggap tidak mengerjakan, Bapak Ibu. Jadi defaultnya bawaan dari sistemnya itu adalah yang atas. Jadi sehingga jangan dirubah yang ininya seperti itu. Jadi kalau yang bawah, kalau yang paling bawah itu nanti ketika tidak mengirimkan, waktu habis berarti itu nanti soalnya tidak akan tersimpan, jawabannya tidak akan tersimpan gitu Bapak Ibu. Nah kemudian Bapak Ibu, kalau yang feedback nih, biasanya suka ada feedback itu terserah silakan bagaimana Bapak Ibu. Apakah nanti untuk soal-soal tersebut itu nanti akan diberitahu ada jawabannya atau tidak? Nah lebih baik kalau memang tidak ingin diberitahu, ininya dikosongkan. Nah ininya dikosongkan, ininya dikosongkan, jawaban benar dikosongkan gitu. Kalau memang tidak di akhir itu tidak mahasiswa tidak ingin tahu kalau soal pilihan ganda jawaban yang benarnya. Tapi kalau diizinkan untuk mengetahui jawaban yang benarnya ya nggak apa-apa gitu seperti itu. Jadi soalnya 50, kemudian nanti di akhir kalau ininya diklik, maka akan ada review. Anda yang ini salah, yang ini benar, yang benarnya yang mana gitu seperti itu. Kalau tidak ingin ada review seperti itu, ininya yang jawaban benarnya itu jangan diklik karena defaultnya itu sudah diklik Bapak Ibu seperti itu. Nah, kemudian Bapak Ibu selanjutnya di sini penyetingan nilai. Nah, untuk penyetingan nilai tadi seperti yang sudah dijelaskan Pak Tio, kalau memang nanti Bapak Ibu tidak ingin ribet-ribet mengkonversi juga, nanti silakan untuk penyetingannya langsung ke skala 4 Bapak Ibu. Kalau memang tidak ingin harus konversi gitu. Nah, jadi caranya untuk nilainya, nah di sini diubah pengaturan. Bentar. Oh ini soalnya sudah di ini sih ya. Nah di sininya langsung ke skala 4 saja Bapak Ibu. Ininya tingkat tertingginya langsung ke skala 4. Jadi di sini jangan 100, jangan berapa. Di sini langsung skala 4. Berapapun ini ke bawahnya nanti otomatis by system dia itu pembaginya menggunakan sistem. Tetapi nanti Bapak Ibu kalau tiap soal nanti ingin berbeda rubriknya, nanti di masing-masing ininya silakan untuk dirubah. Di sininya untuk dirubah, kemudian setelah itu skala di sininya di 4 gitu. Nanti akan otomatis menjadi 4. Kemudian kita lanjut lagi ke membuat buku nilai. Nah, membuat buku nilai tadi udah oleh Pak Tio. Nah, kemudian selanjutnya ini mengenai daftar hadir Bapak Ibu. Nah, daftar hadir ini kemarin ada suka ada masalah gitu seperti itu, apalagi kalau mahasiswa itu mengenai daftar hadir banyak yang banyak yang risau gitu seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk permasalahan daftar hadir. Nah, yang pertama nih, permasalahan untuk daftar hadir. Daftar hadir itu lebih dari 1. Nah, daftar hadir itu lebih dari 1, itu lebih baik hanya 1 saja di atas gitu. Nah, ini kemarin kejadian ada tiap pertemuan semua daftar hadir. Daftar hadirnya hanya 1 di atas di sini. Kami di template kemarin sudah disediakan dan itu tinggal gunakan saja Bapak Ibu. Ini hanya 1 saja di sini di atas. Kemudian setelah itu status set ini tidak dirubah pun tidak apa-apa karena kami sudah settingkan. Jadi yang tidak kami settingkan itu adalah hanya dari tanggal pelaksanaan perkuliahan gitu. Contohnya kalau Bapak Ibu pada hari tersebut tidak bisa, nanti bisa disetting ditambahkan di sini gitu seperti itu. Jadi pada hari tersebut tidak bisa, nanti bisa tambahkan. Kemudian kalau untuk status set ini tidak usah dirubah. Kemudian nanti di add session di sini ini biasanya menggunakan repeat. Repeat itu nanti akan diulang. Contohnya kita daripada susah-susah buat daftar hadir 14 kali satu-satu, di repeat kuliahnya hari Kamis jamnya berapa itu di repeat sampai tanggal berapa.
Nah, kemarin itu ada yang bikin repeat dan repeatnya itu ada sampai yang 26, 24 gitu seperti itu. Sehingga terus-terusan jalan sistem itu gitu. Jadi nanti apa namanya tuh yang di repeatnya itu yang ada daftar hadirnya itu adalah sesuai dengan banyaknya pertemuan gitu. Seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Wadek 1 bahwa kan kalau sekarang itu 12 berarti 6 sebelum UTS, 6 setelah UAS. Berarti nanti itu daftar hadirnya adalah hanya 12 gitu seperti itu. Tidak lebih dari itu, Bapak Ibu. Kalau lebih dari itu nanti oleh sistem kalau mahasiswa tidak apa namanya tuh tidak mengisi kehadiran nanti dianggap tidak hadir gitu seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian itu untuk daftar hadir. Kemudian Bapak Ibu sebenarnya kalau ada yang mahasiswa bilang, "Wah, saya sudah mengisi daftar hadir." Padahal ternyata ketika lihat nggak ada dan lain sebagainya. Nah, itu bisa nanti Bapak Ibu seperti tadi yang didemokan bahwa nanti kita di sini bisa klik yang lanjutkan nih, klik yang ini, kemudian lanjutkan. Kemudian nanti di sini di laporan bisa dilihat, kemudian bisa di sini silahkan bisa di live log, bisa dilihat. Ini kapan melakukan apa? Oh ternyata user jam segini dia apa namanya tuh melakukan apa di sini ketahuan. Atau bisa melihat dari aktivitas masing-masing, dari aktivitas masing-masing apa namanya tuh modul-modul yang ada di ini, yang ada di e-learning-nya gitu. Nah, contohnya si ini user ngeklik pengumuman berapa kali, siapa aja, orang yang lain sebagainya, sampai kita bisa mengetahui dari profil masing-masing peserta gitu. Nah, si masing-masing peserta ini kan kita bisa ketahui profilnya gitu. Dia melakukan apa dan lain sebagainya gitu seperti itu. Nah, jadi di contohnya catatan hari ini nih. Hari ini dia tidak melakukan apapun gitu pas hari ini. Kemudian kalau kita lihat semua catatan, contohnya si anak ini gitu, kita akan ketahuan tanggal segini dia akses, 23 Desember dia akses berapa kali dan sebagainya, dia melakukan hitnya berapa, aktivitasnya apa. Jadi semuanya terlaporkan gitu. Mahasiswa itu seperti apa dan lain sebagainya. Belum lagi kalau tadi yang kita bisa melihat time span. Nah, untuk time span itu cara mengaktifkannya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa lihat contohnya tadi kasus seperti bukan kasus ya, seperti tadi yang ditanyakan oleh Pak Martin, kita bisa lihat yang dilakukan oleh dosen keduanya itu berapa lama melakukan apa saja itu bisa dilihat di laporan, atau bisa kita ingin tahu time span yang digunakan, contohnya dia baca kemudian melihat atau apa ngoprek dan sebagainya, nanti bisa gunakan yang di sini Bapak Ibu, tambah blok. Kemudian nanti di sininya silakan dimasukkan untuk penyetingannya dari aktivitasnya gitu Bapak Ibu. Aktivitasnya dimasukkan, kemudian setelah itu nanti akan ketahuan gitu seperti itu Bapak Ibu. Kemudian kita akan lanjut di sini melihat rekap daftar hadir. Nah, melihat rekap daftar hadir. Nah, Bapak Ibu, untuk melihat rekap daftar hadir itu mudah, tinggal klik daftar hadir. Kemudian di sini tinggal export. Kemudian setelah diekspor, kemudian klik OK. Nah, ini sudah ada rekap daftar hadirnya. Kita akan lihat. Nah, jadi ini sudah langsung otomatis. Nah, ini 14 pertemuan. Nah, ini presentasinya juga sudah langsung otomatis by system. Kelihatan Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah langsung kelihatan gitu seperti itu. Jadi jumlah pertemuan 14, kemudian ini persentase kehadiran dari para mahasiswa gitu seperti itu. Jadi tidak apa namanya tuh langsung diambil dari sini. Nah, kemudian kemarin ada kejadian di sininya tanda tanya. Itu kenapa tanda tanya? Karena itu ada setting yang dirubah dari settingan daftar hadir. Nah, di sini status setnya ini jangan dirubah Bapak Ibu. Ini tidak hadir, kemudian automatically set when not marked. Ininya harus di gini supaya nanti otomatis tidak hadir ketika tidak mengisi kehadiran. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu,
Di sini memasukkan media dalam bentuk YouTube, media dalam bentuk PowerPoint, kemudian Microsoft Word dan lain sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu caranya, ini sangat mudah. Mudah teh kata Acep. Oh, mohon Ibu. Enggak. Mohon benar. Nah, untuk memasukkan YouTube, Bapak Ibu contohnya ingin tampil langsung, bisa, ingin memasukkan dalam bentuk link juga bisa. Nanti kalau dalam bentuk link, Bapak Ibu silakan gunakan URL. Kemudian nanti di sininya YouTube. Kemudian nanti di sininya eksternal URL-nya dari YouTube-nya. Jadi silahkan. Nah, ini contohnya URL-nya. Kemudian nanti dimasukkan ke sini. Kemudian setelah itu simpan dan tampilkan. Nah, ini bentuknya adalah hanya link. Tapi kalau Bapak Ibu menginginkan agar bentuknya tampil langsung di depan, itu adalah seperti ini. Jadi nanti di sininya pilihnya label. Setelah label, kemudian langsung ke YouTube-nya. Dan nanti, nah, salin kode SMART, contohnya seperti itu. Atau ini contohnya nih, Deddy Corbuzier. Contoh ini. Nah, di sininya salin kode SMART, Bapak Ibu. Setelah salin kode SMART, kita masukkan ke sini, yang label. Pakai yang ini. Nah, kemudian setelah itu simpan dan tampilkan, ini sudah langsung tampil di depan seperti ini. Nah, untuk PowerPoint, bagaimana supaya tampil langsung? Karena PowerPoint itu apa namanya tuh? Supaya ingin lebih menarik, jadi langsung tampil di depan. Contohnya seperti ini langsung tampil di depan, kemudian ini juga tampil di depan, ini tampil di depan. Nah, Bapak Ibu caranya itu adalah dengan menggunakan Google Drive dari masing-masing gitu. Jadi contohnya masuk ke Drive masing-masing, kemudian simpan PowerPoint tersebut di Drive tersebut, Drive kita. Saya contohkan. Kemudian kita upload di sini file PowerPoint-nya. Contohnya nah, ini PowerPoint-nya. Di-upload ke sini ke Drive. Selain tidak membebani dari e-learning, juga nanti penyimpanan bisa di Drive masing-masing. Bapak Ibu sedang menunggu. Nanti link-link dari PowerPoint tersebut kita sematkan di dalam. Gitu. Ini sedang menunggu untuk memview karena baru dimasukkan. Nah, kemudian setelah nanti file PowerPoint-nya dibuka, nanti oleh Bapak Ibu bisa dimasukkan ke sana dengan kode SMART yang ada di Drive tersebut. Gitu. Jadi tidak usah bingung, jadi nanti tinggal kode SMART-nya dimasukkan, kemudian nanti tampilannya akan akan langsung tampil gitu. Nah, ini Bapak Ibu. Nah, di sini kemudian nanti ke sini ke file PowerPoint-nya, kemudian di sini publish to web. Setelah publish to web, pilih yang MDIT. Kemudian pilih ukuran yang kecil, kemudian klik publish. Nah, ini nanti akan bisa dikopikan. Nah, ini kode SMART yang ini. Dimasukkan ke yang e-learning tadi. Ke sini Bapak Ibu ya. Nanti di sininya tambah. Kemudian nanti label. Nanti Bapak Ibu materi yang sekarang kalau ada pertanyaan lebih dalam lagi karena keterbatasan
waktu. Nanti besok itu juga bersama dengan apa namanya tuh dari admin Prodi. Nanti kalau ada yang ditanyakan mengenai hal-hal ini, silakan dibahas sampai bisa. Dan kalau alangkah lebih baiknya memang ininya langsung apa namanya tuh langsung praktek gitu Bapak Ibu, biar nanti lebih kontekstual dan tingkat retensinya lebih lama gitu Bapak Ibu. Nah ini contohnya sudah, kalau kekecilan nanti bisa diubah lagi. Ini PowerPoint sudah langsung tampil. Untuk PDF juga sama seperti itu, untuk Microsoft Word juga sama caranya seperti itu, tinggal buka di Drive, kemudian kode sematnya dimasukkan ke dalam sistem gitu seperti itu. Kemudian selanjutnya masukkan Excel, melihat keaktifan peserta. Nah, untuk melihat keaktifan peserta yang tadi Bapak Ibu, jadi nanti bisa langsung ke e-learning-nya. Nah, jadi caranya itu untuk melihat keaktifan dan semua aktivitas sama. Jadi masuk ke kursnya, kemudian jangan lupa ininya hidupkan mode ubah. Hidupkan mode ubah, kemudian klik yang ininya, segitiga, klik lanjutkan. Nah, setelah lanjutkan, kemudian klik yang laporan. Nah, kemudian di sini semua laporan ada. Gitu seperti itu Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, nah, kalau melihat peserta yang membaca materi atau tidak, nah bisa di aktivitas yang tadi juga sama. Kemudian yang selanjutnya adalah contohnya mau mengkopikan. Tadi ada pertanyaan dari Bu Siti Mariam, bagaimana cara untuk mengkopikan gitu. Langkah yang pertama, kita masuk ke kelas yang sebelumnya. Contohnya saya di kewirausahaan di sini. Kemudian saya akan ambil kodenya, kode dari mata kuliah, klik ubah pengaturan. Nih ini, nama singkat course. Saya akan kopikan isinya dari satu kelas ke kelas yang lain. Atau dari satu mata kuliah ke mata kuliah yang lain. Nah, saya contoh di sini, kewirausahaan B. Ini sudah beda kelas, Bapak Ibu. Nanti mudah, tinggal segitiga yang ini. Kemudian klik import. Nah, kemudian kodenya, klik di paste di sini. Cari. Nanti tinggal kita klik kewirausahaan A, contohnya. Ininya biarkan centang semua saja. Kemudian di next, nanti pilih yang mana. Nah, karena ini banyak yang harus dipilih, jadi gunakan ini, yang ini. Tidak semua, tidak ada. Jadi tidak terchecklist satupun, kemudian mana yang mau diambil. Contohnya yang di sini tentang petunjuk perkuliahan. Atau mau diambil aktivitas keseluruhan, tadi contohnya ingin diambilnya keseluruhan, karena itu adalah sama materinya, tapi tinggal tinggal mengembangkan gitu. Nah, berarti dicentang semuanya. Cara centang semuanya gimana? Klik semua gitu. Cara tidak semuanya tidak gitu. Nah, kemudian setelah itu dipilih contohnya sumber yang ini, kemudian nanti klik next. Kemudian setelah itu adalah di perform import. Nah, jadi bagian tersebut sudah masuk ke kelas yang lain gitu. Untuk mata kuliah yang lain juga sama seperti itu caranya gitu, seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian ini ada satu lagi untuk materinya sedikit. Nanti untuk penginstalan dan lain sebagainya, Bapak Ibu bisa ikuti yang sekarang. Tapi nanti untuk fitur-fitur dan lain sebagainya, mungkin karena waktu nanti akan lebih panjang lagi dibahas besok seperti itu, Bapak Ibu. Nah, untuk yang aplikasi yang akan didemokan di sini, seperti tadi dikemukakan. Jadi nanti di sini, di link yang tadi, diklik dari aplikasi Bandicam-nya, kemudian setelah itu langsung ininya diekstrak Bapak Ibu. Ininya diekstrak, dikeluarkan, jadi diklik kanan, ekstrak here. Setelah ekstrak here, nanti di sini akan ada dua, ada Bandicam setup, ini kita install, klik OK, kemudian sampai beres. Nah ini sampai beres ditunggu. Kemudian aplikasi ini membutuhkan crack, membutuhkan untuk menjalankan aplikasi ini agar nantinya tidak 10 menit harus ada cracknya, harus ada yang dimasukkan kodenya. Nah caranya di sini kode sudah disediakan. Kemudian nanti klik, nah di double klik, akan tetapi ini
Di sini ada keterangan Bandicam found but admin right needed. Nah, ini adalah harus diklik kanan terlebih dahulu. Klik kanan, kemudian run as administrator. Nah, kemudian di sini ketikkan email Bapak Ibu. Kemudian register application. Nah, ini sudah full, aplikasinya sudah bisa digunakan. Ini sangat mudah Bapak Ibu ininya untuk menjalankannya. Nah, jadi nanti tinggal diklik Bandicam-nya dan ini bisa merekam dan nanti Bapak Ibu. Nah, kalau di sini masih unregister, silakan Bapak Ibu close. Kemudian ininya dicoba satu kali lagi. Klik kanan, run as administrator, kemudian di sininya ketikkan. Contohnya pakai yang Gmail. Nah, ininya sudah diregister. Ini adalah aplikasi yang berguna untuk merekam, Bapak Ibu. Nah, ini aplikasi untuk merekam. Nah, aplikasinya ini untuk merekamnya. Dan ini nanti silakan Bapak Ibu tinggal nanti klik full screen di sini, kemudian rek. Jadi semua aktivitas yang dilakukan itu bisa terekam gitu. Kemudian setelah itu klik stop atau ini di minimize biar aplikasi ininya tidak ikut rekam. Kemudian sudah di stop, nanti video ini sudah langsung ada. Nah, ini hasilnya. Nah, itu sudah jadi hasilnya seperti itu. Jadi hasilnya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, nanti aplikasi ini beserta semua fiturnya, contohnya perekaman, kemudian nanti membuat video di belakangnya hilang, dan lain sebagainya dengan aplikasi ini bisa semuanya dilakukan. Dan itu nanti akan lebih step by step-nya itu adalah besok Bapak Ibu. Kemudian mengenai langkah-langkah yang e-learning, mengenai step by step-nya, karena besok itu waktunya panjang, nanti akan dibahas step by step sekali. Nanti Bapak Ibu pegang laptopnya, setelah pegang laptopnya, kemudian kita langsung praktek di sana. Kemudian kalau ada masalah, kita langsung tanya jawab di sana, tidak akan dilanjutkan seperti itu Bapak Ibu. Jadi langsung di sana praktek lagi sampai semuanya jelas gitu seperti itu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu karena waktu mungkin dicukupkan sekian. Nanti kalau ada kendala-kendala bisa di chat, kemudian nanti kita lebih perdalam lagi.